Pernah belajar beberapa Asmaul Husna? Nah, jadi untuk di SMP ini kita akan belajar kembali beberapa Asmaul Husna yang belum Ananda pelajari di SD. Ya. Kemudian ada tujuannya. Iya enggak? Enggak mungkin kita belajar Asmaul Husna tidak ada tujuannya. Karena banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan dengan kita mempelajari Asmaul Husna. Nah, sekarang kita lihat dulu apa tujuan kita mempelajari Asmaul Husna ini. Ya, Asmaul Husna yang akan kita pelajari itu ada 4. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, yang keempat Al-Basir. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama tujuan pembelajaran kita, kenapa kita belajar Asmaul Husna? Diharapkan Ananda semua memahami makna dan sifat-sifat Asmaul Husna dari yang 4 tersebut. Itu dengan kita paham artinya, maknanya, nanti kita bisa meneladaninya. Apa yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna tersebut. Yang kedua, diharapkan Ananda semua bisa menjelaskan perbedaan dan peran-peran masing-masing dari sifat Asmaul Husna. Dari Asmaul Husna tersebut. Yang kedua, apa tujuannya lagi? Diharapkan Ananda semua mampu menjelaskan. Nah, ada tulisan sana kan? Bisa menjelaskan perbedaan dan peran-peran masing-masing dari sifat Asmaul Husna antara Al-Alim, As-Sami, Al-Khabir, Al-Basir, tentu ada perbedaannya. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah ini dia. Diharapkan Ananda semua menerapkan nilai-nilai dari Asmaul Husna tersebut yang keempat-empatnya. Nilai-nilai apa itu? Keteladanan, iya enggak? Akhlak. Nah, ada hal-hal yang bisa kita ambil seperti kejujuran, kehati-hatian, serta empati. Yang keempat, diharapkan anak-anak ibu mampu menganalisis apa hubungan antara Asmaul Husna dengan pengembangan akhlak mulia. Diharapkan anak-anak ibu mampu merefleksikan peran Asmaul Husna dalam pembentukan karakter. Kalau Allah mempunyai sifat Al-Alim, bisa tidak manusia kita sebagai makhluk mempunyai sifat Al-Alim juga? Bisa, tapi tentu tidak sesempurna Allah. Jadi nanti dari tujuan pembelajaran ini Ananda bisa melihat nanti apa-apa saja akhir dari pembelajaran Asmaul Husna ini bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, sesuai dengan materi hari ini, anak-anak ibu akan dibagi beberapa kelompok ya. Ada kelompok yang membahas tentang Al-Alim, ada As-Sami, ada Al-Khabir, dan ada Al-Basir. Silakan anak-anak ibu semuanya duduk di sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, silakan. Di alat tulisnya bawa sudah duduk di tempat masing-masing. Kelompok 1 mana? Wah, boleh tunjuk. Kelompok 2, 3, 4. Nah, sekarang persiapan untuk diskusi. Di meja tiap-tiap kelompok sudah ada buku yang akan jadi referensi untuk bahan presentasi ke depan. Tolong dengarkan instruksi ibu. Yang pertama, masing kelompok harus membuat dalam satu kertas hasil dari diskusi kelompoknya. Hasil diskusinya tuh memuat 4 poin tadi. Tahu 4 poin? 1. Pengertian atau arti dari Asmaul Husna masing-masing yang dibahasnya per kelompok. Yang kedua, tadi makna yang terkandung di dalam masing-masing Asmaul Husna yang dibahas. Yang ketiga, dalil ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Asmaul Husna itu sendiri masing-masing kamu. Yang keempat, yang menunjukkan adanya
perubahan sikap atau contoh-contoh sikap yang menunjukkan tentang Asmaul Husna. Silakan kerjakan dari sekarang. Ada yang ditanyakan? Satu aja. Iya, dibacakan. Membuat resume dari masing-masing kelompok udah selesai. Sekarang masuk tahap yang kedua, yaitu masing-masing kelompok akan bacakan hasil dari diskusi kelompoknya sesuai dengan petunjuk awal tadi. Baik, nanti setelah kelompok satu memaparkan hasilnya, Ananda dari masing-masing kelompok boleh bertanya ke kelompok satu tentang pembahasan al-alim. Pertanyaannya dibatasi ya, masing-masing kelompok nanti boleh 2 paling banyak. Kepada kelompok satu silakan untuk membacakan. Kelompok satu ini dia membahas tentang Asmaul Husna al-Alim. Silakan. Dari pengetahuannya. 2. Makna artinya dan dia dibaca oleh 4. Contoh sikap yang menunjukkan adanya pemahaman tentang meneladani al-alim. A. Menuntut ilmu dengan sebaik mungkin. B. Mempersiapkan tekad dunia dengan sebaik-baiknya. C. Mengimani segala yang baik dan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengarkan teman kita dari kelompok satu sudah memaparkan tentang Asmaul Husna al-Alim. Nah, kemudian kepada masing-masing kelompok, kalau ada yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Nah, jadi jawabannya adalah Asmaul Husna al-Alim itu berada pada posisi nomor 19. Iya, kelompok satu. Ada pertanyaan yang lain? Ada? Tidak. Nah, terima kasih banyak kepada kelompok satu. Aplaus untuk kelompok satu. Untuk kelompok dua harus lebih bagus dari kelompok satu. Kepada kelompok dua kita persilakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian al-kabir. Al-kabir artinya maha memberitahu, maha teliti. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kisah dan peristiwa orang-orang terdahulu. 2. Makna yang terkandung dalam al-kabir, Allah menciptakan makhluk yang ada di dunia dengan penuh detail dan kompleks. 3. Dalil Al-Quran tentang Al-Kabir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Atau Suratul Mulk. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui tentang melahirkan atau rahasiakan, dan Dia maha halu dan maha mengetahui. 4. Sikap yang ada tentang Al-Kabir. 1. Belajar kiat dan tekun agar ilmu pengetahuannya bertambah. 2. Teliti saat mengerjakan ujian agar mendapatkan nilai yang
Bacaannya hapus dulu. Sampai kelompok 3 harus jernih lagi bahasa yang keluar. Ya, orang belajar berproses apa yang ketemu kurang bagus, yang nomor 2 harus lebih bagus, yang ketiga harus lebih bagus lagi. Terima kasih kepada kelompok 2. Kepada kelompok 3, 4 dan 1 silakan bertanya kepada kelompok 2. Silakan. Al-Ghabir adalah urutan pertama dalam manusia. Silakan kelompok 2. Silakan. Saya akan memberi pertanyaan untuk kelompok 2. Apa makna al-Ghabir? Tadi arti, sekarang makna. Apa makna yang bukan itu rasanya? Bacakan dalil tentang al-basir. Silakan kepada kelompok 4. Surah Al-Isra ayat yang ke-1. Nah, hapus kepada kelompok 4. Jadi dari paparan Ananda tadi dapat kita simpulkan. Sekarang kita simpulkan lagi. Kira-kira apa yang tidak Ananda ketahui tentang Asmaul Husna? Tadi kalau ibu lihat ya, menurut kamu diskusi kamu tadi menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Dari mana menyenangkannya? Bisa berdiskusi dengan teman. Dengan teman. Ya, karena dia yang aktif itu. Berbagi pendapat. Arti al-alim apa? Allah Maha Mengetahui. Al-Khabir apa artinya? Ini adalah Maha Teliti. Allah Maha Teliti. As-Sami apa artinya? Allah Maha Mendengar. Al-Basir, Allah Maha Melihat. Apakah sama Allah melihat? Allah Maha Teliti sama dengan kita? Tidak. Nah, jadi ibu simpulkan apa yang dapat kita ambil dari materi ini. Hasil akhir dari pelajaran ini adalah perubahan tingkah laku. Nyola baraja asamiyah, tapi telinganya tidak didengarnya hal yang baik-baik, berarti pelajaran asamiyahnya tidak masuk ini. Kemudian al-basar, apa teladannya? Menjaga pandangan kita. Iya enggak? Dari hal-hal yang bersifat dosa. Yang di rumah adalah masing-masing kelompok harus menciptakan kaligrafi yang baik. Kelompok 1 tadi al-alim, buatlah kaligrafi al-alim pakai kertas APS 1 yang cantik. Ini juga sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kan paham tugas di rumah? Usahakan pakai bahasa Indonesia yang bagus. Jangan pakai ide-ide dia. Nanti kalau yang urutannya tidak tahu. Sudah ada yang selesai? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi dari paparan Ananda tadi dapat kita simpulkan. Sekarang kita simpulkan lagi. Kira-kira apa yang tidak Ananda ketahui tentang Asmaul Husna? Tadi kalau ibu lihat ya, menurut kamu diskusi kamu tadi menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Dari
berbagi pendapat. Ibu simpulkan ya. Yang alim apa? Allah Maha Mengetahui. Al-Khabir apa artinya? Hah? Al-Khabir jelas-jelas. Ya. Allah Maha Teliti. As-Sami apa artinya? Allah Maha Mendengar. Al-Basir. Allah Maha Melihat. Apakah sama Allah melihat? Allah Maha Teliti sama dengan kita? Tidak. Nah, jadi ibu simpulkan. Apa yang dapat kita ambil dari materi ini? Ingat yang pertama. Woi, udah selesai. Nah, kita simpulkan bersama-sama ya. Yang pertama tadi Al-Alim. Asmaul Husna Al-Alim yang mempunyai arti Allah Maha Mengetahui. Teladan apa yang bisa kita ambil dari sifatnya Al-Alim Allah? Yang pertama, kalau Allah mengetahui sesuatu, maka manusia kalau ingin mengetahui sesuatu, manusia itu makhluknya harus belajar. Nah, dengan cara belajarlah manusia itu bisa mengetahui akan sesuatu. Nah, itu teladannya tuh. Rajin-rajinlah belajar. Dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu, pengetahuan rasa mengetahui kita itu akan semakin luas. Yang kedua, Al-Khabir. Allah Maha tadi. Allah Maha teliti. Ketelitian manusia dengan ketelitian Allah itu berbeda. Kalau manusia ada enggak tergesa-gesanya? Ada. Akhirnya dia tidak teliti mengerjakan sesuatu. Kalau Allah, kita contohkan Allah Maha teliti. Lihatlah dari ciptaan Allah. Seperti ibu contohkan Allah menciptakan tata surya yang tidak pernah saling bertabrakan satu sama lainnya. Padahalnya boleh-boleh. Ya dah. Coba kalau manusia contoh dalam belajar kamu ini, ada nggak kamu dalam menjawab soal-soal itu kurang teliti? Iya. Jadi sifat yang bisa kita teladani dari Al-Khabirnya Allah Maha Teliti itu, kalau kita teladani makhluknya, berhati-hatilah dalam bersikap, telitilah dalam setiap melakukan suatu pekerjaan. Begitu juga kalau sedang ujian, hati-hati dan teliti dalam menjawab suatu pertanyaan orang ujian mid semester. Paham? Jadi teliti itu penting sekali. Nah, itu contoh, jangan kita tergesa-gesa. Nah, yang ketiga lagi, Asmaul Husna As-Sami'. Apa artinya Sami'? Allah Maha Pendengar. Apakah sama pendengaran Allah dengan pendengaran kita? Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, walaupun kita bicara di dalam hati. Kalau teladan yang bisa diambil dari As-Sami' itu, gunakanlah telinganya sebaik-baiknya untuk hal-hal yang sifatnya positif. Jangan mendengar hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi Allah mendengar semua apa yang kamu ucapkan, walaupun kamu berkata di dalam hati. Wah, malawan kadang di dalam hati, mendongkol, dicatat. Jadi dalam setiap bersikap, diakini oleh Allah kita ini panca indera mendengar. Gunakanlah telinga kita untuk hal yang baik-baik. Baik tuh? Baik. As-Sami', Allah Maha Mendengar. Yang keempat, Al-Basir. Allah Maha Melihat. Apakah sama mata Allah dengan mata kita? Tidak. Kalau manusia, makhluk Allah ini matanya, pandangannya terbatas. Tapi teladan apa yang bisa kita lihat? Kalau Allah bisa melihat semua tingkah laku makhluknya. Jangan kamu sangka pohon itu tidak dilihat oleh Allah. Jangan kamu sangka apalagi pohon hewan.
Tak juga. Ada enggak Allah menitipkan kepada kita penjaga, rakib dan atid? Sedang tidur aja kita dilihat oleh rakib dan atid. Nilainya tidurnya ibadah tidak, baca doa enggak lalu. Jadi semua tindak tanduk kita, perilaku kita diperhatikan oleh Allah 24 jam. Lihat tahu rakib dan atid. Lalu awak tuh ditungguannya, dicari karyawan. Kak di kelas 7 masih di kelas 7 Wi. Al-Asir ini, kalau kamu melakukan sesuatu, Kak masih di kelas 7 berpikirlah terlebih dahulu. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang melanggar ajaran Masih Wi. agama. Perbuatan-perbuatan kita harus Wi. selalu berada pada perbuatan yang baik. Allah melihat semua tindak tanduk kita. Jangan kamu sangka Allah itu tidak melihat. Allah itu aduh pendamping awak 2 orang. Jangan sampai lo kodam dah. Jangan kodam itu yang viral di TikTok. Ingat saja tuh rakib dan atid nyo memantau awak 24 jam. Jadi apa yang kita simpulkan dari pelajaran Asmaul Husna ini, dapat kita belajar bahwa apa dari sifat-sifat Allah Asmaul Husna tadi, dari nama-namanya bisa ambil pelajaran. Tidak ada yang tidak luput dari pantauan Allah. Jadi kalau bersikap dijaga tuh. Paham? Mudah-mudahan anak ibu semuanya mengerti dengan Asmaul Husna. Pelajaran Asmaul Husna ini bukan hanya sekedar mengetahui arti saja. Itu yang senyum-senyum. Nanti hasil akhir dari pelajaran ini adalah perubahan tingkah laku. Nyola baraja asamiyah, tapi telinganya tidak didengarnya hal yang baik-baik. Berarti pelajaran asamiyahnya tidak masuk ini. Kemudian al-basar. Apa teladannya? Menjaga pandangan kita. Iya enggak? Dari hal-hal yang bersifat dosa. Paham tuh? Itu yang diharapkan dari. Nanti, ini udah selesai materinya. Ada sambungan jilid 2. Tugasnya di rumah adalah masing-masing kelompok harus menciptakan kaligrafi yang baik. Kelompok 1 tadi Al-Alim, buatlah kaligrafi Al-Alim pakai kertas APS 1 yang cantik. Tugas kamu, kelompok kamu. Itu proyeknya. Kelompok berapa ini? 3 menghasilkan kaligrafi Al-Asamiyah yang cantik. Ini juga sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kan paham tugas di rumah? Orang kan ujian semester minggu depan tuh. Minggu lainnya mau. Ya? Oke. Baik, sampai di sini dulu. Belum boleh bubar. Sampai di sini dulu materi kita pada hari ini.